Selamat datang Bapak, kita ucapkan kepada Bapak Hasan Hasbi dan juga Bapak Tigor Pangaribuan dan juga kepada Bapak Alfonso Ferry Pahotan. Selamat datang di acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ada Bapak Kepala PCO, Bapak Hasan Hasbi. Selamat datang Bapak. Ada juga Kepala Badan Gizi Nasional yang kali ini diwakili oleh Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Bapak Tigor Pangaribuan. Selamat datang dalam perjalanan. Dan selanjutnya Bapak moderator kita, Bapak Rosso Daras. Dan yang terhormat juga Ketua Umum Gempita Gerakan Milenial Cinta Tanah Air, Bapak Alfonso Ferry Pahotan. Selamat datang Bapak. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan senantiasa mendukung penyebaran informasi yang mencerahkan. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pada kegiatan kita hari ini, Sabtu 10 Mei 2025 di Agrea Cafe, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun tema kita pada hari ini yaitu ada apa dengan Prabowo. Dan kami informasikan bahwasanya acara ini diselenggarakan sebagai ruang dialog terbuka untuk mengulas dan juga mengawal program dan kebijakan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya yang sedang berjalan. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, peluncuran kegiatan oleh Kepala PCO didampingi oleh Ketua Gempita. Lanjut kita masuk kepada sesi diskusi, tanya jawab, foto bersama, dan doorstop. Sebelum kita masuk pada acara kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Betul apa betul? Betul. Izinkan saya memperkenalkan, nama saya Clara Cinta Bella. Saya lahir di Kota Bukit Tinggi yang ternyata satu kampung dengan Bapak Kepala PCO kita. Izin Bapak, kita sama-sama kelahiran Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, kita melaju saja ke acara kita yang pertama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aku berdiri
dimohon duduk kembali. Selanjutnya, peluncuran kegiatan diskusi umum oleh Kepala PCO kita dan didampingi oleh Ketua Umum Gempita. Kepada Bapak, izin untuk peluncuran kegiatan di depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan serial diskusi double check yang diselenggarakan oleh Gempita untuk episode pertama dengan ini dibuka dan dimulai. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dengan diresmikannya tadi peluncuran sesi pertama kita, kegiatan diskusi umum pada pagi hari ini secara resmi telah dibuka. Selanjutnya, kita masuk pada sesi diskusi, di mana sesi yang sangat ditunggu-tunggu pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa juga. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum DPP Gempita dan juga seorang jurnalis senior yang kita kenal sebagai penulis buku-buku Bung Karno. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, kita persilahkan saja kepada Bapak Roso Daras untuk mengambil alih kegiatan. Terima kasih Clara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Hasan Nasbi, terima kasih sudah hadir. Pak Alfonso, Ketua Umum Gempita, dan Pak Muhammad Isra, Deputi 1. Pak Tigor, baru datang. Selamat datang Pak Tigor. Pak Tigor. Siap. Jadi izin Pak Tigor, kita jam 10 on time jalan. Teman-teman, diskusi double check diprakarsai oleh DPP Gempita, dan tema pada kesempatan pertama kita mengangkat ada apa dengan Prabowo. Ini tidak ada maksud clickbait, tetapi kita akan coba mempertanyakan sebenarnya program-program Bapak Prabowo yang barangkali di sini sudah hadir begitu banyak narasumber, dan saya tidak ingin GR begitu banyak teman wartawan yang hadir karena memang kita diskusinya memang diperuntukkan bagi kalangan-kalangan pers supaya ada upaya amplifikasi tentang program-program Pak Prabowo, tetapi mohon maaf saya juga tidak boleh berpanjang-panjang. Pak Aritam sudah berpesan, Pak jangan panjang dan lebar. Kenapa? Kalau panjang kasihan ibu-ibunya, kalau lebar kasihan bapak-bapaknya katanya. Begitu Bang Aritam ya. Tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Pak Hasan Nasbi sebagai pembicara yang pertama. Dan ini saya kira tokoh yang bagi teman-teman wartawan sangat seksi. Tapi apa yang akan disampaikan oleh beliau, kita akan simak bersama pada diskusi pertama double check pada hari ini. Pak Hasan mohon izin waktunya 10 menit. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Gempita, Bang Alfonso, beserta jajaran. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPP Gempita yang menginisiasi acara ini, dan tentu kita dari Kantor Komunikasi Kepresidenan mendukung acara double check ini. Tidak banyak yang memiliki inisiatif untuk membuat acara seperti ini, terutama dari kelompok masyarakat, dan bikin double check. Saya setuju nih dengan judul double check itu, saya setuju. Karena memang hari ini banyak sekali berita yang simpang siur. Makanya perlu double check. Banyak orang yang sebenarnya tidak memahami persoalan tapi kemudian menanggapi
dengan kesalahpahaman. Makanya perlu double check. Bahkan ada juga yang dengan sengaja menyebarkan kesalahpahaman. Makanya perlu double check supaya masyarakat juga tidak salah paham. Tapi saya agak takut sama judulnya sebenarnya. Judulnya memang agak-agak ini bikin kaget. Tapi saya tanya sama Pak Riki Tamba, ya, biar pada datang katanya. Saya kalau begini kan saya agak-agak takut juga ini. Misalnya judulnya seperti itu. Oke lah, misalnya kita pantik dengan pertanyaan, ada apa dengan Prabowo? Saya mau jawab bahwa makin ke sini setelah beliau jadi presiden, kok apa yang beliau katakan secara konsisten dari bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin ketika kita waktu itu banyak orang yang bilang apa sih ini gitu. Tapi makin ke sini itu makin mendekati kenyataan. Konsistensi dan keyakinan beliau itu hari ini kayak kita terbuka kabut di depan mata kita. Jadi kita lihat, oh benar ternyata yang disampaikan oleh beliau. Coba teman-teman kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang kita sebagai sebuah bangsa selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja. Itu tahun 2019 tuh. Banyak ahli yang waktu itu entah naif, entah sok tahu, kita nggak tahu. Yang bilang dalam 20 tahun ke depan nggak akan ada perang. Dunia lagi damai kok. Siapa yang hari ini mau perang? Kira-kira begitu kesimpulan banyak orang pada waktu itu. Dan apa yang diomongin oleh Pak Prabowo waktu itu mungkin jadi tertawan aja. Tahun 2019 itu saya bukan ahli. Tapi mungkin saya ikut naif waktu itu. Yang tidak percaya bahwa dunia itu akan berperang. Tahun 2019 Pak Prabowo masih bicara seperti itu. Tahun 2022 Rusia perang dengan Ukraina. Dan sampai hari ini belum selesai. Oktober tahun 2023 tanggal 7 Israel menginvasi Gaza. Sampai hari ini pun belum selesai. Ada sebentar gencatan senjata tapi hari ini kembali mengebom dan membantai warga Gaza. Minggu ini India perang dengan Pakistan. Ini perangnya mulai dari Ukraina jauh nih. Ketika Rusia perang dengan Ukraina aja kita sudah mulai terganggu kehidupan kita. Banyak spare part mobil tuh kalau kita pesan dari luar tuh lama sampainya karena jalur distribusi di sana terganggu. Mereka produksi gandum. Sementara kita butuh gandum yang cukup besar dan kita nggak bisa produksi gandum sendiri di sini. Rantai suplai gandum pun terganggu sampai Pak Jokowi waktu itu masih jadi presiden datang ke sana untuk lobby supaya pengapalan gandum bisa dikirim ke. Ada perang dimanapun itu pasti dunia secara keseluruhan terganggu. Nah minggu ini ada perang yang makin dekat ke negara kita. Nggak jauh ini. Ini beberapa jam penerbangan sudah sampai di daerah konflik di antara dua negara yang punya senjata nuklir. Kita nggak tahu nih follow up-nya kayak apa nanti nih. Karena sudah serangan terbuka kan ketika pesawat mengebom 9 titik di Pakistan kan berarti sudah perang terbuka. Perang makin dekat ke negara kita. Walaupun ada juga ahli yang punya keyakinan bahwa misalnya kayak Kishore Mahbubani itu bilang dalam sebuah talk show, ASEAN itu punya local genius. Local genius yang bisa membuat daerahnya stabil, aman dan damai. Buktinya dalam 40 tahun terakhir tidak ada major konflik. Tidak ada perang terbuka yang terjadi di wilayah ASEAN. Tapi itu keyakinan bolehlah jadi optimisme kita. Tapi kalau
panas dan bara yang ada di luar tuh makin lama makin dekat, dan di sini juga ada panas dan bara yang juga dihembus-hembuskan setiap saat, bukan tidak mungkin panas dan bara itu akan menular ke kawasan sini juga. Nah, coba pikir, sejak tahun 2014 mungkin yang saya ikuti, mungkin jauh sebelumnya juga sudah ada. Pak Prabowo selalu bilang ketahanan pangan, ketahanan energi. Kita waktu itu mikir apa sih ini gitu. Ketahanan pangan, ketahanan energi gitu. Kenapa beliau konsisten sekali bicara soal ini dan begitu jadi presiden ngebut soal ini. Soal kemandirian bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena memang dunia bisa pecah kapan saja ini. Perang itu, dan ketika itu terjadi, rantai pasok pangan itu pasti terganggu. Sekalipun kita punya uang, orang lain belum tentu mau jual. Atau kalaupun orang mau jual, nggak bisa lewat. Atau kalaupun bisa lewat, harganya jadi sangat mahal. Itu pentingnya beliau, mungkin orang lain sudah bosan dengarnya, tapi beliau selalu konsisten bilang kita harus segera swasembada pangan. Dimulai dari swasembada beras. Supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita, supaya nanti kalau dunia yang nggak pasti ini makin tidak pasti, kita tetap bisa mempertahankan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Ketahanan energi, kita mungkin dulu bilang apa ini ketahanan energi, belum terlalu connect dalam pikiran kita ketahanan, tapi makin kesini makin relevan. Karena kalau misalnya terjadi ketidakstabilan di dunia, rantai pasok energi juga pasti terganggu. Misalnya BBM saja, kita mungkin per hari menghabiskan 1,5 sampai 1,6 juta barrel BBM per hari. 1 jutanya impor per hari. Itu kalau ada keadaan perang, naik harga 500 perak aja, kita merogoh kocek lebih dalam itu. Bisa habis uang kita. Belum lagi kalau orang berhenti ngirim, kita mau pakai buat dalam negeri katanya. Kita nggak mau jual lagi, lumpuh gak kita? Makanya ketahanan energi itu mau dikebut juga oleh presiden. Ini kita baru bicara 2 hal loh, yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak begitu mengerti, tapi makin kesini makin menemukan kebenarannya. Belum lagi soal-soal yang lain. Terus ada yang nanya, tapi kalau nggak perang kan buat apa? Kalau nggak perang kan juga ini bagus. Kalaupun dalam keadaan damai kan ketahanan pangan juga sangat bagus buat kita. Artinya kita nggak perlu merogoh kocek untuk mengimpor barang dari luar yang untuk kebutuhan pokok. Kalau kita bisa memproduksi ketahanan energi juga, kita cukup swasembada energi, kita juga nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam dan nggak didikte oleh orang. Orang tuh gampang banget loh negosiasi dengan kita kalau misalnya kita ketergantungan energi dengan dia. Sementara makin lama kita melihat dunia ini makin realis. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Negara-negara ini akan semakin besar perhatian mereka untuk mementingkan kepentingan dalam diri, kepentingan dalam negeri masing-masing. Oke lah bantu-bantu negara luar, tapi kalau kita lagi susah ya kita fokus ke sama negara kita. Nah ini yang mau saya sampaikan. Kalau untuk menjawab ini sebagai pemantik diskusi, saya mau ulangi lagi bahwa apa yang selama ini boleh orang katakan berbusa-busa disampaikan oleh Presiden Prabowo, tapi makin ke sini apa yang beliau sampaikan yang dulu mungkin kita nggak nangkap ini makin menemukan kebenarannya. Mungkin beberapa waktu lalu kita nggak bisa nangkap, kenapa? Pikiran kita tertutup kabut. Tapi itu pentingnya seorang presiden punya visi, dia bisa melihat sesuatu menembus kabut itu. Apa yang ada di depan, ketidakpastian yang ada di depan bisa dilihat oleh visi seorang presiden. Jadi itu, untuk menjawab pertanyaan hari ini kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu. Insight yang sangat menarik, tetapi saya kira saya tidak akan mengulang lagi. Anda andapkan nanti akan ada sesi tanya jawab, dan saya kira waktu 10 menit ini cukup sebagai pemantik diskusi kita yang akan datang. Berikutnya saya persilakan Pak Tigor Pangaribuan, Deputi Sistako, Badan Gizi Nasional, Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Silakan Pak Tigor. Baik, terima kasih Pak Roso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, setelah Pak Hasan, maka saya lanjut. Ini mengenai komitmen Pak Prabowo dalam makan bergizi gratis kita ya, MBG. Nah, Bapak Ibu semua, saya bisa mengkonfirmasi hari ini bahwa komitmen beliau sangat tinggi terhadap hal ini. Jadi tidak ada goyahnya sedikit. Malah kami yang di BGN ini, saya sebagai Deputi Sistem dan Tata Kelola, ini benar-benar habis-habisan kita harus mencapai target yang diminta. Tadinya kami membuat planning itu 15 juta tahun ini karena kita berpikir seperti Finlandia itu persiapannya aja 5 tahun untuk mereka melaksanakan. Kemarin kami ketemu dengan tim dari Finlandia di European Union, mereka aja mempersiapkannya 5 tahun dan hanya untuk lebih kurang ya tidak sampai 10 juta mereka. Nah kita ini untuk 82,9 juta. Jadi kami planning awalnya 15 juta Bapak Ibu teman-teman di tahun 2025 karena kita pikirkan suplai bahan pangannya biar siap dulu, SPPG-nya biar siap. Nah, ketika beliau mengunjungi sekolah, rupanya anak-anak sekolah itu sangat senang dengan adanya makan bergizi tersebut. Begitu juga orang tua. Nah, sampai beliau di dalam satu perjalanan, anak-anak yang belum dapat dan orang tua yang belum dapat, kapan giliran kami Pak? Wah, datang langsung ke kantor kita mendadak dan bilang sekarang harus dicapai di 2025 semua yang 82,5 juta. Ini Pak Hasan kita langsung jungkir balik. Gimana caranya menyediakan 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizinya? Karena kan proses pemberian makannya dengan dapur-dapur yang melayani 3.000 anak per hari. Kalau 15 juta tadinya kami planning 5.000 saja di tahun ini gitulah. Dengan 71 triliun. Nah ini ada video teman-teman, mungkin videonya bisa membuat kita agak terbuka dikit bagaimana sih pelaksanaan makan bergizi ya. Operator tolong materi dari BGN. Iya. Satuan Pelayanan Makan Bergizi Warung Kiara yang sudah menjadi pilot project selama 10 bulan telah menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, mulai dari petugas, driver pengantar makanan, supplier, bahkan sampai petani pun merasakan manfaatnya. Ibu Neng Rubianti adalah satu dari sekian banyak warga yang merasakan langsung manfaat program makan bergizi. Saya Ibu Neng Rubianti yang berasal dari Desa Warung Kiara ini, warga RT 3 RW 01. Sebelumnya saya itu sebagai ibu rumah tangga biasa yang bekerja di rumah. Dengan program makan bergizi ini, alhamdulillah saya bisa interaksi dengan teman-teman yang bekerja di sini, terus mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan tambahan income lah dari program ini. Walaupun masuk jam 3, perasaan saya itu merasa senang bahwa saya itu akan memberikan makanan gitu ke anak-anak yang sekolah gitu. Nama saya Bapak Asep, saya petani dari Warung Kiara, khususnya di pertanian sayur mayur ya sejenis kangkung, bayam, cabai rawit juga. Dulu sebelum ada pelayanan makan gratis ini, nanam tuh cuma istilahnya per kilo aja 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Yang penting cukup untuk istilahnya 1 hari, 2 hari, terus nanam lagi. Kalau sekarang setelah ada pelayanan ini, kan istilah kebutuhannya tuh sekali membutuhkan tuh kan banyak gitu kan, nyampe 700 ikat gitu kan. Merasa terbantu sekali gitu kan. Sekali penjualannya itu ya istilahnya membutuhkan 700 ikat itu kan lumayan lah gitu kan harganya gitu kan. Minimal sekali 1.000 aja kan udah 700.000 gitu. Berkaca dari keberhasilan Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Warung Kiara, uji coba program makan bergizi terus dijalankan di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Desa Bojongkoneng, Hambalang. Penanggung jawab Satuan Pelayanan direkrut dari sarjana penggerak pembangunan dengan tujuan melibatkan pemuda dalam aktivitas masyarakat pedesaan. Salah satunya program makan bergizi gratis. Nama saya Azan Zuhur Syahputra. Di sini saya sebagai Kepala Unit Pendistribusian Makanan Bergizi dari program kerjanya Bapak Prabowo. Lebih tepatnya di daerah Bojongkoneng, Hambalang. Sebelumnya saya bergabung dengan Sarjana Penggerak Pembangunan di tahun 2024.
Sebagaimana kita tahu, Sarjana Penggerak Pembangunan ini salah satu program Bapak Prabowo untuk menampung banyak sarjana-sarjana kita untuk bekerja dan sejauh ini sebagai kepala unit di daerah-daerahnya masing-masing. Sama halnya dengan Warung Kiara, Satuan Pelayanan Bojongkoneng juga mampu membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Sebenarnya menarik ya, maksudnya buat saya secara pribadi, unit ini menarik karena pertama, kita menggerakkan roda ekonomi yang ada di dekat dengan dapur gitu. Pertama, bahan-bahan yang kita gunakan, kebanyakan bahan-bahan yang disediakan oleh para masyarakat yang ada di dekat dapur, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga merekrut orang-orang untuk bekerja di dapur kita ini, ya orang-orang di sekeliling ini lagi. Jadi memang memberdayakan jarak sekitar 0 sampai 4 km yang ada di daerah dapur. Jadi kita memberdayakan mereka semua untuk bekerja di sini, membuka lowongan pekerjaan, dan itu jelas akan sangat banyak di Indonesia nantinya. Alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa bagi kami ya, terutama efek kehadiran anak, dari absensi anak, dari asalnya anak yang malas untuk sekolah, datang ke sekolah, tapi sekarang anak lebih rajin ke sekolah karena ada makanan bergizi. Senang, jadi nggak ngeluarin uang buat jajan, jadi ntar uang jajannya ditabungin aja. Kan membantu buat anak-anak, orang tua juga, kadang kan di rumah ada juga anak yang nggak kebeli susu, kalau di sekolah ada, dapat ya alhamdulillah ngebantu. Harapannya ya seterusnya. Alhamdulillah membantu sekali buat anak-anak, buat kami juga guru-guru gitu. Makan bergizi menjadi harapan kita semua. Harapan untuk para petani di berbagai wilayah, harapan para orang tua dan guru, harapan baru untuk anak-anak Indonesia di masa depan. Ya, kita berikan aplaus ya. Itu satu gambaran. Kemudian di slide-nya nanti langsung aja. Jadi Bapak Ibu, ini juga kepada kaum milenial, mungkin ada yang belum tahu informasinya bahwa satu satuan pelayanan itu akan ada 3 sarjana yang bekerja. Jadi tadi kepala unit, nah itu ada 30.000 nanti ya Pak. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana di Indonesia untuk jadi kepala, kayak Azan Zuhur tadi. Kemudian ada lagi ahli gizi, dia pasti didampingi ahli gizi. Harus sarjana juga, ya di usia kira-kira 22 sampai 30 lah yang kita cari ya. Jadi ini satu ahli gizi per satu satuan pelayanan. Berarti 30.000 ahli gizi nanti. Plus satu lagi nanti itu akuntan, lulusan akuntansi. Per satuan pelayanan, jadi 30.000 lagi, jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate saat ini. Nah, kemudian di slide-nya tolong tadi, nah ini gambarannya Bapak Ibu, satuan pelayanan itulah mereka bekerja. Yang tengah itu, yang di tengah, itulah nanti itu yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 30.000. Kemudian lanjut, ini membuat perputaran ekonomi di setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada. Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu jadi semangat kayak Pak Asep tadi, meningkatkan produksi pertaniannya. Nah lanjut lagi, ini yang mau saya kasih tahu Bapak Ibu, nah ini lihat. Bapak Ibu semua yang mungkin tertarik bekerja, ini nanti juga dengan pelaksanaan program ini akan terbuka 3,7 juta lebih kurang lapangan pekerjaan. Jadi memang beliau sangat concern, karena tadi seperti disebutkan oleh Pak Hasan, selain ketahanan energi, kemampuan mempertahankan diri dalam perang, Pak Prabowo juga sempat menyebutkan ke kami waktu ada executive course, bahwa negara itu harus mampu mempertahankan diri dari ancaman kelaparan, terutama terhadap anak-anaknya. Karena beliau bilang, negara yang lapar, negara yang nggak kuat secara makanan, dia akan lemah. Gitu. Dan itu terjadi di Afrika Bapak Ibu ya. Afrika itu menjadi negara yang sangat rentan dengan pertempuran, peperangan antar suku. Ya. Karena apa? Karena rasa lapar. Rasa lapar itu men-trigger kemarahan. Angry people is angry people. Rakyat yang lapar itu rakyat yang marah, dipenuhi dengan kemarahan. Jadi dengan kita, Bapak itu membuat dengan anak-anak diberikan makan cukup, gizi cukup, mudah-mudahan. Nanti jumlah tawuran berkurang ya Pak, di 20 tahun dari sekarang berkurang semua, IQ anak-anak kita makin baik dan mudah-mudahan.
misi beliau, visi beliau bangsa Indonesia kuat dari sisi pertahanan, energi, pangan, dan kecukupan gizi anak-anak akan terwujud nanti. Jika kita laksanakan programnya sebaik mungkin. Mungkin itu dari saya, Pak. Makasih. Aplaus yang luar biasa buat Bang Tigor, Horas Bang, luar biasa paparannya. Saya sudah mencatat beberapa poin dan nanti kita akan jadikan materi diskusi bersama. Dan last but not least, kita persilakan Ketua Umum DPP Gempita, Bapak Alfonso Ferry Pahotan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Alfonso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Rekan-rekan yang terhormat, Bapak Kepala Badan Komunikasi Presiden ya, Pak Hasan Nasbi, terima kasih udah hadir di acara kita, acara double check. Yang terhormat juga Pak Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Pengelolaan dan Ketatalaksanaan Badan Gizi Nasional. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media, wartawan yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan dulu Gempita, Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Gempita ini kita bentuk pada bulan Oktober, November kita mulai berdiri 2023 ya, 2023 ini. Gempita ini adalah merupakan gerakan milenial pencinta tanah air karena kita waktu itu berpikiran bahwa kita ini harus melihat siapa sosok pemimpin yang mumpuni pada saat itu, pada saat menjelang Pilpres. Dan akhirnya kita menentukan pilihan untuk mendukung Pak Prabowo Gibran pada saat itu. Akhirnya kita membentuk ini sebagai wadah relawan yang mendukung Pak Prabowo Gibran. Itu kenapa kita mendirikan Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air, karena waktu itu juga pemilih muda khususnya Gen Z maupun milenial itu cukup besar, sehingga kita menyasar pemilih muda pada saat itu. Dan puji Tuhan pada saat itu juga kita bergerak dengan sangat masif untuk seluruh Indonesia, dan kita juga lebih besar fokus waktu itu di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Itu hampir semua Sumatera Utara itu peran Gempita luar biasa untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Jadi itulah kenapa kita tetap bisa eksis pada saat ini, dan Gempita pada saat ini juga berfokus untuk mengawal program-program Pak Prabowo Gibran, memberikan masukan, memberikan kritisi, termasuk melalui acara ini. Banyak juga yang sudah kita lakukan, diantaranya melakukan uji coba pada bulan 8 Agustus 2024 sebelum dibentuknya Badan Gizi Nasional. Mohon maaf Pak Tigor, kita sudah melakukan uji coba tuh Pak. Dan kita belajar dari prototipenya Pak Prabowo di Warung Kiara tadi, yang Bapak tayangkan tadi, Sukabumi. Jadi kita belajar di sana, kita turunkan tim ke sana, dipimpin oleh Pak Roso Daras, untuk belajar di sana, dan kita buka uji coba itu, dapur itu di Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, di Desa 4 Suku Menanti, itu di daerah pegunungan. Itu berlangsung dari mulai bulan Agustus sampai Desember, sampai terbentuknya Badan Gizi Nasional. Itu kita melayani 750 siswa dari mulai PAUD, SD, SMP. Itu kita lakukan sudah. Jadi secara mandiri kita lakukan, dan
apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tigor tadi itu kita sudah merasakan karena kita pelaku. Jadi program makan bergizi ini sangat luar biasa. Tadi banyak testimoni tadi yang sudah disampaikan dan kita merasakan bahwa siswa yang kita layani, murid-murid yang kita layani hampir 60% tidak sarapan pergi ke sekolah. Itu sangat miris sekali. Dan lagi di situ kita merasakan juga bahwa mereka begitu kita kasih lauk misalnya ayam gitu, mereka sama sekali belum pernah makan ayam belum pernah. Jadi wah, kita luar biasa. Jadi ini sangat program ini luar biasa membantu gizi dari siswa-siswa dan juga membantu para petani-petani yang ada di sekitar situ. Jadi petani-petani juga di situ di sekitar dapur itu hidup. Karena kita ngambil bahan bakunya dari mereka, kita ngambil telur, dagingnya dari peternak, dan kita menghidupkan BUMDes juga karena kita melibatkan BUMDes untuk mengatur distribusi dari bahan baku ini. Jadi banyak manfaatnya daripada program makan bergizi ini. Inilah yang dilakukan oleh Gempita dan sampai saat ini juga kita akan fokus ke 30 dapur yang sekarang kita persiapkan untuk makan bergizi ini. Itu yang menjadi apa yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatan untuk mendukung program pemerintah. Dan lagi kita sudah juga melakukan podcast bedah buku pemikiran Pak Prabowo melalui bukunya Paradoks Indonesia. Ini kita kupas habis dengan narasumber-narasumber, akademisi, tokoh-tokoh maupun budayawan dan pakar-pakar politik. Ini kita sudah lakukan untuk podcast agar apa yang menjadi pemikiran Pak Prabowo terkait dengan program beliau itu sampai ke kalangan milenial ataupun generasi-generasi muda melalui podcast. Itu yang sudah kita lakukan dalam mengawal ataupun mendukung program Pak Prabowo, dan banyak kegiatan-kegiatan lain lagi yang seperti saresehan nanti kita akan lakukan di daerah Sumatera Utara sana. Kita akan mengundang juga PCO untuk hadir di sana, kira-kira gitu, melalui Bang Riki Tamba yang luar biasa hebat nih. Nah itu kita lakukan ke depan, untuk daerah-daerah lain juga kita lakukan juga. Jadi demikian rekan-rekan, saudara-saudara sekalian. Nah beberapa bulan lalu juga ketika terjadi perang kognitif, makanya kita menggagas acara diskusi rutin, di mana hari ini merupakan the first time awal dari kita lakukan diskusi rutin yang puji Tuhan bisa terlaksana mulai hari ini. Ke depan acara ini kita akan lakukan seminggu sekali ya, seminggu sekali setiap minggu. Nanti puncaknya mungkin sebulan sekali juga kita bikin acara besarnya untuk testimoni penerima manfaat dari program-program Pak Prabowo seperti MBG tadi, ada kesehatan, mungkin ada ketahanan pangan, petani-petani kita undang nanti di acara mungkin tanggal 21 ya Pak Rik ya, tanggal 21 Mei ini gitu loh. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya inisiasi ini memang Gempita diterima baik oleh PCO. Terima kasih Bang Hasan Nasbi yang sudah mau bekerja sama atau mendukung kita untuk melaksanakan diskusi ini. Mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa memberikan pencerahan sesuai dengan acara kita tadi, double check ya, pencerahan kepada masyarakat, bisa sampai mana yang hoax, mana yang enggak gitu loh. Karena kan dikit-dikit dipelintir, nasi juga basi dibilang racun kan gitu kan, padahal anaknya yang
menyimpan satu hari pasti basi kan gitu kan. Jadi kira-kira itu teman-teman sekalian. Nah, Gempita berprinsip tetap menjadi organ relawan yang independen tetapi kritis terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Dengan demikian Gempita bisa tetap menjalankan peran positif dalam memperkuat program-program pemerintah, terutama program yang nyata dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Saya kira demikian, cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Alfonso. 3 pembicara semuanya on time, 10 menit tidak yang lebih. Terima kasih para narasumber dan waktu kita untuk diskusi menjadi lebih leluasa. Tapi sedikit saya elaborate bahwa Pak Hasan Nasbi kurang lebih tadi menyampaikan bahwa konsistensi Pak Prabowo patut diacungi jempol. Beliau yang dulu juga sempat meragukan semua yang disampaikan Prabowo sebagai sesuatu yang berbusa-busa, sekarang satu demi satu menjadi kenyataan. Demikian juga semua program, baik makan bergizi, cek kesehatan gratis, kemudian ada kemandirian pangan, kemandirian energi dan sebagainya. Ini satu persatu akan dilaksanakan. Juga komitmen tinggi dari Pak Prabowo terhadap program makan bergizi, seperti Pak Tigor sampaikan, bahkan tidak goyah sama sekali, bahkan targetnya lebih dari itu. Saya tahu Pak Tigor, beliau Kopassus, nothing is impossible. Izin cerita, 5 tahun saya menjadi staf sus Pak Doni Monardo, almarhum, di bidang media. Beliau prinsipnya hampir sama, nothing is impossible. Kerjanya kayak Kopassus. Harus bisa nih Pak Tigor, kalau enggak digantung nanti Pak Prabowo. Nah, komitmen juga datang dari Pak Alfonso, Gempita. Gempita tadi saya garis bawahi, saya sebagai wakil ketua ya. Independen tetap kritis. Kita tidak berada dalam pemerintahan, tapi kita tetap mendukung. Karena Pak Prabowo dan Pak Alfonso sama-sama gemoy. Gitu ya. Yang pasti itu. Tapi lebih dari itu saya kira memang kita mensupport betul sebuah program yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat kebanyakan. Jadi ini beberapa motivasi yang bisa kita sampaikan kenapa Gempita sampai sekarang konsisten melaksanakan program makan bergizi uji coba dengan dana yang tidak sedikit dan kita melakukan semuanya dengan mandiri termasuk event pada hari ini dan event yang akan datang. Semoga ini akan sedikit banyak membantu pemerintah Kabinet Merah Putih. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan, saya akan tampung pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab oleh para pembicara. Angkat tangan yang berbicara, sebutkan dari mana dan medianya. Ada mic, oke. Ada 2 sebelah kanan. Oke, silakan dulu sambil yang lain siap-siap bertanya. Oke, silakan kemari, maju ke depan. Mbak Clara biar di sini. Satu aja, satu-satu dulu, satu-satu ya. Baik, anak muda namanya siapa? Baik, perkenalkan saya Iman, perwakilan Gempita Provinsi DKI Jakarta. Iman dari perwakilan Gempita Jakarta. Ini jangan jeruk makan jeruk ya. Kamu tanya, silakan yang kritis boleh aja yang kritis, silakan. Saya ingin bertanya sekaligus, mungkin pertanyaan agak kritis ya, mohon maaf Pak Alfonso. Saya ingin bertanya, ketika semua orang khususnya dari lembaga-lembaga merapat untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, kenapa Gempita masih kekeh untuk mengkritik bahkan mengkoreksi kebijakan-kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo itu sendiri? Apakah ada tujuan lain dari organisasi Gempita atau bagaimana Pak? Mungkin begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih Mas Iman. Kami tampung Pak Alfonso dicatat. Bukan bagian pemerintah tapi tetap ngotot membantu pemerintah. Iya Pak, soalnya kan memang di saat semua orang lain mungkin hampir 90% koalisi bahkan oposisi merapat kepada pemerintahan. Kenapa Gempita masih terus-terusan mengkritik bahkan mengkoreksi? Itu yang saya bingung dari Gempita ini. Jangan-jangan memang belum diajak, jangan-jangan. Tapi tidak ya, tidak. Memang begitu. Terima kasih Mas Iman. Yang lain, silakan. Oh ini. Nama dari? Izin Pak, saya Agung Setiawan. Agung? Agung Setiawan, kebetulan saya ya generasi milenial lah sekarang. Oke, milenial. Saya izin bertanya Pak, mungkin izin sedikit bertanya terkait dengan kenapa Badan Gizi Nasional dilibatkan pada kegiatan hari ini.
apakah ada satu hal yang memang ingin disampaikan atau ada hal yang ingin dicapai gitu? Terkait juga dengan makan bergizi gratis ini kan banyak isu-isu yang telah terjadi gitu, dan banyak isu-isu yang melebar mulai dari keracunan dan berbagai halnya yang beberapa bulan terakhir terjadi di berbagai macam wilayah. Dan saya ingin tanya mengapa Badan Gizi Nasional dilibatkan di sini, itu aja sih Pak. Apakah ada satu hal yang ingin dicapai? Itu aja Pak. Terima kasih Mas Agung. Satu lagi sebelum saya lempar ke penanggap. Biar 3 penanya. Satu lagi, teman media. Oke, silakan. Izin mau bertanya juga terkait nama. Oh ya, saya Akbar. Mau bertanya juga soal makan bergizi gratis. Sebelumnya kan OJK mengatakan bahwa akan dicanangkan juga ya asuransi untuk makan bergizi gratis. Kalau misalnya dari bagian sendiri bisa dijelaskan nggak sih untuk terkait dengan asuransi ini nanti skemanya akan seperti apa dan penggunaannya apakah akan melibatkan uang negara juga di dalamnya, gitu aja sih. Terima kasih. Makasih Mas Akbar. 3 penanya. Saya kira ini 1 buat Pak Alfonso, 2 buat Bang Tigor. Silakan langsung Pak Alfonso. Terima kasih Mas Iman. Mas Imam apa Iman ya? Mas Iman. Sebenarnya kita Gempita itu basicnya awalnya seperti saya sampaikan tadi itu relawan yang full mendukung Pak Prabowo pada saat Pilpres. Setelah itu tentu kita tidak bubar. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengawal sekaligus memberikan masukan. Nah, kalau kita memberikan masukan berarti kan di situ ada kritisi yang harus kita kita sikapi. Nah, kritisi tentu bukan juga berseberangan, enggak juga gitu loh. Bukan berseberangan gitu loh. Tapi sekaligus juga mengoreksi ya, kalau pemerintah nanti mungkin sadar dengan kritisi kita ya dia akan mengoreksi. Tapi kalau dia tidak mengoreksi ya kita sudah memberikan masukan dan kita tetap mengawal. Nah, itulah makanya Gempita setelah selesai Pilpres itu mempunyai kerja tetap mengawal dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kita gitu loh. Seperti yang kita tahu bahwa belakangan ini banyak hoax gitu loh terkait dengan program beliau gitu. Kita harus objektif gitu loh. Memang ada tidak sempurna, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang belum sempurna tadi, dan kita harus ikut gitu loh. Harus ikut mendukung, harus ikut juga menjadi pelaku. Kalau saya setuju, ini sedih, mungkin saya pernah diskusi ya di kantornya PCO dengan Bang Isra ya, Deputi. Saya setuju dengan beliau nih, luar biasa saya bilang, relawan jangan menunggu jabatan komisaris gitu loh. Sekarang relawan-relawan ini nunggu komisaris kan gitu kan. Ya, ngapain nunggu-nunggu gitu loh. Gajinya juga nggak seberapa kok gitu loh. Buat apa gitu loh. Jadi kita menjadi pelaku, betul nggak Bang? Nah, betul, menjadi pelaku, relawan ini menjadi pelaku. Banyak lahan yang bisa kita olah melalui program Pak Prabowo ini, Bu. Gitu loh. Banyak yang kita olah, banyak yang kita bisa lakukan untuk membantu gitu loh. Nah, itu yang Gempita lakukan gitu. Kira-kira gitu Mas Imam. Makasih. Cukup Mas Imam, terima kasih. Pak Tigor silakan menambahkan. Baik, terima kasih. Tadi ada Mas Iman dan kemudian tadi Mas Agung dan tadi yang satu lagi yang terakhir. Yang berhubungan dengan Badan Gizi, satu pertanyaannya, kenapa mesti ikutan? Kalau saya sih ngelihatnya tentu Bapak udah jelasin ya tadi ya, kenapa ini jadi penting. Tapi kalau saya melihatnya itu memang meng-cross check keteguhan Pak Prabowo terhadap program strategik nasional nomor 1-nya. Dan rekan-rekan di sini bisa mendengar dari saya langsung bahwa malah targetnya ditambah, jadi komitmennya sangat tinggi gitu. Malah target ditambah terus gitu sama buat kita. Dan tadinya budget 71 triliun, kemudian nanti ini di akhir tahun ini akan ditambahkan lebih dari itu.
Jadi itu tadi mengkonfirm ya komitmennya. Kemudian apakah ada yang perlu diklarifikasi? Memang nomor 2, kita juga mau memberitahukan bahwa saat ini sudah berjalan lebih kurang 1.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi, sudah 3,5 juta orang penerima manfaat yang dilayani. Jadi tentu kalau ada kejadian-kejadian yang terlalu marak, beritanya kurang proporsional, ya saya pikir perlu juga disorot bagian yang positifnya, gitulah. Mungkin itu kali kalau saya melihatnya ya. Baik, dan tadi ada pertanyaan, kalau ada terjadi kasus-kasus seperti itu apa yang dilakukan oleh BGN? BGN itu saat ini di dalam konteks penanganan yang terkena masalah, walaupun itu tidak benar-benar terkait ke makanannya ya. Misalnya ada anak yang muntah katanya sehari kemudian, bisa saja dia sudah makan sesuatu yang lain di tadi malam gitu. Nah, tetap saja BGN itu membantu biaya perobatan. Bahkan yang di Cianjur itu Pak Kepala Badan itu sampai juga ikut membayar, mengkompensasi biaya dari orang tuanya yang nunggu anaknya di rumah sakit. Karena orang tuanya jadi tidak bekerja. Jadi 2 hari penghasilan orang tuanya itu di cover oleh BGN dalam hal itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat. Dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa mengcover juga asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu Pak, itu cukup ribet dan ruwet gitu. Jadi itu juga sedang kami cari formulasi yang paling tepat gitu. Terima kasih. Baik Bang Tigor, saya akan buka sesi berikutnya, tetapi saya kalau benar ya teman-teman pasti lebih menunggu doorstop kayaknya nih, media biasanya ngejar eksklusif. Saya minta terakhir mungkin Bang Hasan Nasbi untuk memberi tanggapan secara keseluruhan sekaligus memberi closing statement sebelum nanti kita lanjut sesi doorstop yang saya yakin sangat dinanti oleh teman-teman wartawan. Bang Hasan silakan. Baik teman-teman, saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau bisa juga dimunculkan oleh berbagai pihak, dan insya Allah kita dari kantor komunikasi bisa menyediakan narasumber-narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala masyarakat. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja. Hari ini memang kita berada dalam situasi cognitive warfare. Ada pembentukan persepsi yang dilakukan terus-menerus untuk menyudutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan hal-hal yang sudah jelas-jelas baik saja, kemudian berusaha untuk udah batalkan aja, nggak usah kerja apa-apa gitu. Makan bergizi gratis misalnya, ini kan program yang sudah dijalankan di lebih dari 100 negara. Banyak negara-negara yang sudah memetik manfaatnya hari ini karena sudah melakukan puluhan tahun yang lalu. Kita mungkin terlambat dari Inggris lebih dari 100 tahun, terlambat dari Jepang 80 tahun, bahkan dari India kita terlambat 30 tahun. Banyak negara-negara yang sudah memetik hasil hari ini, bahkan mungkin negara yang income per kapitanya itu masih setengahnya income per kapitanya Indonesia. Dan ini tidak hanya memberi makanan ke anak-anak. Ada yang bilang kami butuh pendidikan gratis. Pendidikan sudah gratis. Hari ini ditambah nih nutrisinya karena fokus pemerintah untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kita ingin Indonesia emas nanti itu bukan hanya usianya yang keemasan, tapi generasinya juga generasi emas. Kemarin ada launching desa siaga TBC. Karena penyakit TBC ini biasanya hanya ada di negara-negara yang kurang maju ini, yang belum maju nih. Kalau kita mau jadi negara maju, penyakit ini juga harus hilang dari negara kita. Ketika ada berita soal, Indonesia akan berpartisipasi dalam uji klinis vaksin TBC. Muncul fear mongering, penebar ketakutan.
Wah, bangsa kita dijadikan kelinci percobaan. Lebih baik nggak usah, kalau mau Pak Menterinya aja dulu yang disuntik vaksin. Kita mau jelaskan ini bukan kelinci percobaan, ini sudah uji klinis tahap 3. Kalau diuji ke kelinci itu uji praklinis. Yang diuji ke hewan itu namanya uji praklinis. Kalau uji tahap 1, tahap 2 sudah lewat, sekarang tahap 3 itu berarti vaksin sudah aman. Kalau uji tahap 3 itu untuk menguji efektivitas. Vaksinnya ini kalau diuji ke 100 orang, berapa persen orang yang sembuh? Kalau 80 orang yang sembuh berarti 80% tingkat efektivitasnya. Jadi bukan kelinci percobaan, karena vaksinnya sudah dijamin aman. Sekarang sembuh nggak? Sembuh nggak? Berapa orang yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini? Tapi fear mongering seperti ini akan ada tiap hari nih. Ya kan? Fear mongering. Uji vaksin ini nggak hanya dilakukan di Indonesia, dilakukan di seluruh dunia dengan 20.000 partisipan. Jadi orang yang sukarela mengajukan diri untuk menjadi partisipan. Di Indonesia partisipannya ada 2.000. Sudah dijelaskan begitu masih ada yang bilang, coba aja dulu menterinya yang disuntik. Nah ini fear mongering seperti ini, pembentukan persepsi seperti ini kan harus dijelaskan. Harus ada yang mau tampil menjelaskan ini, harus ada yang memfasilitasi ini, termasuk ke masyarakat umum. Nah saya terima kasih nih, Gempita nanti mungkin kalau bisa rutin tiap minggu atau tiap bulan melaksanakan ini, mungkin ada isu yang secara rutin bisa kita jelaskan kepada publik, termasuk isu-isu yang hari ini sedang berkembang. Teman-teman, pemerintah itu dalam kepalanya pasti ingin bangsanya maju. Pemerintahan di seluruh dunia pasti ingin bangsanya maju. Tapi kadang-kadang memang ada hambatan ketika masyarakatnya salah paham atau dibikin salah paham terus. Sehingga langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah nggak bisa ngebut. Tertahan kenapa? Karena salah paham. Kita ini lagi berkompetisi bukan sesama kita. Kita berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau bangsa lain itu bergerak maju dengan cepat, kita juga harus segera bergerak maju dengan cepat. Yang dilakukan pemerintah hari ini adalah dalam rangka memacu bangsa kita untuk bergerak maju. Sebutin aja semua. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, medical check up gratis. Targetnya tahun ini kata Pak Menteri Kesehatan 50 juta. Makanya Gempita saya sarankan bawa nih komunitas Gempita cek kesehatan gratis ke puskesmas. Karena puskesmas kita sudah mampu nih untuk melakukan ini. Supaya apa? Supaya orang habis cek kesehatan kan sadar, oh kondisi badan saya ada yang saya harus jaga gaya hidup, pola hidup yang sehat. Supaya nanti beban kuratifnya, beban pengobatannya bisa turun drastis. Ini strategi panjang ini. Hal-hal yang kayak gini tuh hanya bisa dipikirkan oleh pemimpin yang punya visi memang. Visi itu biasanya bisa menembus kabut pandangan. Yang nggak kelihatan sama kita ini karena kita nggak sampai di visi itu. Jadi pandangan kita dibatasi oleh kabut. Nah kita butuh pemimpin itu gunanya. Karena pemimpin itu punya visi yang bisa menembus kabut pandangan ini sehingga dia tahu apa yang ada di balik kabut itu. Jadi begitu, saya terima kasih sekali teman-teman Gempita sudah berinisiatif menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini lancar ke depannya. Dan kalau dibutuhkan juga teman-teman dari PCO maupun anggota kabinet lain yang terkait dengan isu yang mau diangkat, nanti insya Allah bisa juga diundang dan dihadirkan dalam kegiatan-kegiatan Gempita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa dan saya semakin tahu kenapa Pak Prabowo keberatan kalau beliau mengundurkan diri. Ini keluar aja nanti untuk memancing teman-teman doorstop ya. Orang sebagus ini kok mundur, Indonesia akan rugi. Saya kira benar teman-teman media, Gempita akan melakukan acara double check diskusi terbuka mingguan. Topik-topik yang akan kita usung ke depan ada sangat banyak, diantaranya tentang ketahanan pangan, juga ketahanan energi. Tempo hari dalam silaturahmi Presiden dengan Forum Purnawirawan TNI Polri, beliau mengatakan bahwa Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar
menguasai 58% pangsa pasar dunia, dan itu berpotensi besar kita menciptakan ketahanan energi sendiri, itu salah satunya. Juga ada topik-topik lain yang terkait dengan program unggulan Pak Prabowo, kita akan kupas secara kritis pada diskusi-diskusi yang akan datang. Saya kira demikian diskusi pada siang hari ini. Dan saya panggil lagi Clara, sini ada apa lagi kita? Berikutnya silakan. Oke, terima kasih Bapak Roso. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih Pak. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bagimu Negeri, silakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum itu, kami mohon izin Bapak sebelumnya untuk kita bisa melakukan foto bersama. Silakan kepada seluruh narasumber dan juga moderator untuk foto bersama, dan juga jajaran dari Gempita dan juga dari PCO untuk mengambil tempat agar kita bisa berfoto bersama. Buat teman-teman, kita buka dulu kalau ada pertanyaan ya. Yang mau nanya langsung. Pakai mic. Halo, halo. Kedengeran ya? Cek. Yang tanya siapa nih? Ini. Ya. Ada mahasiswa yang ditangkap Baris Krim karena membuat Presiden yang Pak Jokowi. Dikritik katanya ini kriminalisasi kebebasan berpendapat. Istana sepakat dengan hal itu? Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi. Tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan dihukum. Kita nggak tahu kan, Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kita menyayangkan ya. Kalau menyayangkan tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab, bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja kalau Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan pemberitaan, tidak pernah melaporkan ekspresi-ekspresi yang menjudutkan beliau, dan beliau justru terus-menerus menyuarakan persatuan, menyuarakan saling merangkul supaya bangsa kita bisa bergerak maju ke depan. Kalau mungkin itu yang bisa disampaikan dari tanggapi dari peristiwa tersebut gitu. Ada yang lain teman-teman?
TBC banyak masyarakat yang bertanya soal jaminan perlindungan kesehatan bagi mereka yang melakukan uji coba. Itu ada jaminan lebih karena banyak yang menganggap jaminan yang diberikan kepada masyarakat sebagai calon pasien uji coba selama ini masih rendah untuk masalah biaya jaminan, kemudian keselamatan, hak-hak lain-lainnya. Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke masyarakat umum, ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini, orang yang sedang sakit diuji dengan ini sembuh nggak. Jadi dan ini di bawah pemantauan WHO, di bawah pemantauan berbagai organisasi, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, universitas, banyak sekali yang memantau standarisasi pelaksanaan uji klinis ini. Dan uji klinis ini diselenggarakan di berbagai negara secara global, tidak hanya Indonesia. Penting ini, Indonesia merupakan bagian kecil dari uji klinis ini. Kenapa pemerintah kita berpartisipasi? Supaya di masa depan, kalau vaksin-vaksin ini diproduksi, sudah teruji, ini kan namanya calon vaksin. Kalau vaksin ini sudah teruji dan approve, kita mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin sendiri. Sehingga bangsa kita diharapkan 2030 nanti nih bisa terbebas dari TBC. Ini kan penyakit negara yang kurang-kurang maju nih, sementara kita mau jadi negara yang maju. Kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, atau mau nanya ruangan Pak Hasan Nasbi di Binagraha di mana? Kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada lanjut lagi? Lanjut lagi. Pak, kemarin kan Pak Menkes di Kelurahan Rambutan itu bilang memang betul bahwa akan lakukan uji klinis tahap ketiga, tahap terakhir untuk memastikan berapa efektivitasnya. Sudah berjalan uji klinis tahap 3. Berarti tidak ada uji coba kepada calon-calon pasien. Maksudnya kemarin Pak Menkes bilang tetap akan melakukan uji coba seperti standar-standar pembuatan obat sebelumnya. Pahami dulu, ini bukan uji coba. Vaksinnya sudah terbukti aman. Sekarang mau menguji seberapa banyak orang yang sembuh dengan vaksin ini, karena vaksin itu cocok-cocokan. Diuji di Afrika bisa sembuh 80%, diuji di kita mungkin sembuhnya 60%, atau sebaliknya, diuji di Afrika sembuhnya 60%, di kita bisa sembuhnya 90%. Menguji seberapa efektif vaksin ini dalam menyembuhkan. Jadi pertanyaan tadi menurut saya kurang relevan, karena vaksinnya sudah terbukti aman untuk digunakan manusia. Menguji seberapa banyak orang yang bisa sembuh oleh vaksin ini. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, ada Pak Tigor, ada yang mau nanya tentang MBG? Itu sampai sekarang ada laporan ke publik ya, efektivitasnya sejak tahun kemarin sudah ada 20.000 lebih warga Indonesia kan sudah. Warga Indonesia yang berpartisipasi 2.000. Di seluruh dunia partisipannya 20.000, tapi kalau data detailnya, laporannya mungkin harus tanya ke Kementerian Kesehatan. Saya pun harus nanya ke sana dulu untuk bisa menjawabnya. Gitu. Oke, untuk MBG ada pertanyaan, Pak Tigor? Pertanyaan terakhir ya. Terkait usulan dari Menhub untuk menerapkan kebijakan yang diterapkan Kang Heri terkait membina siswa di barak itu. Saya belum baca statementnya seperti apa. Saya belum baca apa statementnya. Oke, next. Ada lagi? Ide yang mana? Saya harus cek dulu ke Presiden. Jadi sepanjang pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi. Pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah desentralisasi ke kabupaten kota maupun ke daerah kan. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil ya, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksa lah, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Mungkin teman-teman nanti harus
cek juga ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya. Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu sebelum bisa menjawab. Mungkin saya harus periksa dulu diskusinya seperti apa. Tapi yang jelas kan memang sudah berlangsung ya di Jawa Barat. Tapi lebih baik teman-teman cek terpenuhi nggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ya. Ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut. Jadi, dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan harus ada persetujuan orang tua kan. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama, ya. Kita kritisi sama-sama inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati, ya. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu. Jadi lebih baik kita lihat rame-rame, kita kritisi rame-rame, ya. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya belum bisa jawab, ya, tapi yang jelas pendirian Presiden selama ini di seluruh konflik di dunia, beliau selalu menyerukan penghentian perang sesegera mungkin. Beliau selalu menyerukan genjata sesegera mungkin dimanapun konflik di dunia. Kalau yang khusus ini mungkin nanti kita lihat pernyataan langsung dari pemerintah, dari Presiden, tapi secara global Presiden selalu secara konsisten di berbagai forum dunia untuk menyerukan penghentian perang dan menyerukan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya perdamaian segera terjadi, supaya dunia segera tenang dan damai. Karena satu konflik di ujung dunia sekalipun itu pasti mengganggu ketenangan dunia secara umum. Mungkin begitu ya. Oke, Kompas monggo terakhir. Dari saya mungkin cukup ya, bisa ya. Ke Pak Tigor tadi mau nanya. Ya baik, MBG berarti kan kita mencakup banyak hal ya yang harus kita perhatikan. Jadi di situ kan ada karyawan yang bekerja, ya, ada yang karyawan tersebut merupakan karyawan dari BGN, kemudian ada satuan pelayanan yang dipergunakan yang seperti dapur itu. Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah ini sekarang sedang kita godok juga, kita kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah ya, kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di cover oleh BPJS. Tentu mereka sudah di cover ya oleh BPJS. Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di cover dengan BPJS yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetapi itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk mengcover kesehatan seluruh pekerja. Nah bagaimana kalau terjadi keracunan terhadap penerima ya, jika itu terbukti. Memang kan kita biasanya selalu mengkaji itu. Seperti ada laporan dari Cianjur, itu langsung kita evaluasi dulu, dicek di lab apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak, itu disimpan biasanya. Nah ketika sampel itu dilihat dan dimakan ternyata tidak keracunan yang memakannya, kita biasanya meneliti lebih lanjut, ini kenapa ya sebenarnya. Nah seperti tadi Pak Hasan bilang dan juga Pak Rosok, jangan-jangan itu makanan ada yang tersimpan atau dibawa murid itu pulang dan dimakan di rumah yang sudah tersimpan. Nah, even kalaupun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan. Itu masih dalam diskusi kita supaya tidak merusak juga biaya pangan kan.
Kan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat, itulah kira-kira. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Minggu depan kita tunggu lagi hari Sabtu berikutnya di tempat ini. Mungkin akan ada Menteri Pertanian dan lain-lain tentang swasembada pangan minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada hari ini yang sudah sangat luar biasa memberikan materi dan juga sesi tanya jawab tadi. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan media, kepada Gempita, terima kasih juga kepada seluruh jajaran PCO atas acara kita pada siang hari ini.